yang alhamdulillah malam ini kita akan sama-sama membuka kegiatan paket A dan B dan C. Coba ya. Ada kegiatan pembukaan. Jadi biar nanti terdokumentasi. Kalau ada orang yang meragukan, ya kan? Nggak sekolah kok. Ya. Nggak sekolah kok ada ijazah paket C-nya, kan begitu orang yang nggak suka ya. Nggak sekolah kok. Ya. Oh nggak sekolah punya paket B, nggak sekolah punya paket A. Makanya kebiasaan dari kami dari tahun lalu kita selalu mendokumentasikan supaya bener loh Bapak Ibu saudara-saudara menempuh prosedur ya, prosedur kegiatan paket A, B, C. Jadi bukannya sekedar mau nerima ijazah. Kan ada orang udah koma penting dapat ijazah, kayak sekian berani gitu kan. Nah itu di kita nggak kenal begitu. Yang penting kita belajar bersama. Namanya belajar bersama kan kesulitan apapun kita sama-sama. Nanti ada tim tutorialnya, tim pengajarnya. Yang pertama ada Ibu Ulfa, ada Pak Malik, ada Ibu Rizna dari sahabat dari Yayasan Indonesia Care. Nanti yang memandu, mengarahkan. Nah, sistem belajarnya bagaimana? Sistem belajarnya nanti pun ketika hari Jumat biasanya kita ngasih soal, dibahas soalnya. Karena nanti bulan Oktober itu sudah ada namanya ujian tengah semester. Di Desember ada ujian semester, itu semester 1. Di semester 2 sama, ada namanya juga ujian tengah semester dan ujian semester. Nah terakhir kemungkinan di bulan Maret itu ujian. Ya, ujiannya ujian sekolah bukan ujian nasional. Jadi tahapannya itu selama para peserta mengikuti aturan kita, insya Allah kita akan mempermudah. Ya, kalau bapak nggak pernah datang mau lulus ya bingung kitanya. Bisa nggak bisa mungkin datang. Kalau nggak datang nanti kehadirannya yang bermasalah. Ujian kompetensi sama ujian sekolah. Ujian kompetensi buat apa? Kalau yang paket C itu kalau mau melanjutkan kuliah itu dari ujian kompetensi. Ya sempat tahu kan ada rezeki bisa kuliah nggak masalah. Paket C laku kuliah juga. Saya udah tua, males kuliah. Jangan. Saya pun kuliah pas usia saya 40 tahun baru kuliah lagi. Walaupun otaknya udah mulai berkurang ya, karena ngurus anak, nyari uang dan sebagainya. Tapi kita jalan. Nah malam ini alhamdulillah dari Indonesia Care sudah hadir untuk menyaksikan pembukaan. Tim pengajar alhamdulillah sudah hadir, kecuali Pak Tommy ini belum, mungkin dalam perjalanan ya dari sahabat anak. Pak Lurah kebetulan mendadak harus ke balai kota bersama Pak Camat, jadi mendadak. Akhirnya diwakilkan dengan Lurah Malam ya. Lurah Malam hari ini hadir Pak Supri, Diningrat, dan
Saya bangga dengan Pak Bima selalu hadir ketika ada paket B dan C tahun lalu selalu hadir ya di kegiatan pembukaan maupun ketika acara pembagian ijazah. Pembagian ijazah pun sama seperti ada acara juga. Nah, kenapa saya biasakan punya baju putih? Karena ketika ujian tengah semester harus pakai baju putih celana hitam. Semester begitu juga. Dan harus punya HP. Karena ujian tengah semester, ujian semester ini biasanya online. Soal dikasih kita kerjakan di HP. Jadi HP-nya mau nggak mau harus sudah ada. Kalau nggak ada punya anak nggak masalah, yang punya anak pinjam HP-nya nggak masalah. Dan setiap Sabtu online, ya. Nanti setiap Sabtu online saya kasih tugas yang seperti pengalaman saya pertama ya. Baik ya, untuk tidak lama, mari kita buka jadi sama-sama membaca basmalah. Perwakilan Indonesia Care, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi dari sini sebenarnya Indonesia Care itu merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat. Kita udah hampir 2 tahun di awalnya kita di RW 11, kemudian kita memperluas jaringan ke Kelurahan Pekojan. Jadi mungkin di Pekojan sekitar 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun. Nah, salah satu kegiatan kita itu adalah kejar paket. Nah, kejar paket ini kita kerjasama dengan Yayasan Sahabat Anak. Jadi nanti Yayasan Sahabat Anak itu yang akan mengurus administrasi Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai dari pendaftaran sampai akhir ijazah. Jadi tugasnya Indonesia Care itu sebagai jembatan antara Yayasan Sahabat Anak dengan pihak kelurahan. Nanti Bang Kating sebagai perwakilan dari kelurahan yang akan mengkoordinasikan Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan belajar, ujian, terus pembayaran dan yang lainnya. Jadi nanti proses pembayaran juga akan nanti akan dikoordinasikan ya. Biasanya sih ke ke Sahabat Anak langsung. Jadi tugasnya Indonesia Care sebagai tutor juga dan juga sebagai fasilitator. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kegiatan kita di Pekojan ini bukan hanya kejar paket. Jadi ada bimbel untuk anak SD, kemudian futsal, kemudian ada penanganan stunting, gizi buruk dan gizi kurang. Lalu juga yang terakhir ada yang dikejar paket sama pelatihan komputer. Jadi sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri ya. Nama saya Risna Elasi Nimon Bergaul. Jadi saya sebagai staf di lapangan juga sekaligus sebagai pengajar di sini. Nanti saya akan mengajar paket C dan paket B. Ya. A juga ya. Ya, ABC yang mana aja. Tapi nanti mungkin nanti Bang Tati mungkin aku akan minta tolong satu volunteer yang bantuin ngajar. Jadi dia mahasiswa teknik lah, jadi paham lah tentang IPA dan matematika. Sebenarnya background saya tuh sebenarnya kesehatan masyarakat gitu. Tapi ya demi Bapak Ibu semua, jadi saya juga harus belajar dari ulang gitu. Nah, prinsip kita sih sebenarnya di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi sekalipun saya dan kami semua di sini tutor, tapi kita sama-sama belajar. Yang diharapkan sih dari kami sebenarnya adalah kedisiplinan dan komitmen Bapak Ibu semua mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Gitu. Apabila misalnya nggak bisa hadir atau berhalangan, itu mohon diinfokan. Ini kan sebenarnya saya hitung tadi harusnya 35 orang ya, tapi masih sekitar 25 orang yang hadir. Jadi agak karena pada hari pertama gitu ya,
agak kecewa juga sih yang lainnya, mungkin nggak tahu dia kemana dan sebagainya, tapi berharap kedepannya dikabarin gitu kenapa nggak bisa datang dan sebagainya. Kemudian yang paling penting itu adalah ujiannya Bapak Ibu yang harus hadir. Jadi kalau ujiannya nggak hadir ya nanti nilainya nggak ada gitu ya. Terus abis itu kami nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa ngebantuin apa-apa. Dan juga untuk proses pembayarannya itu yang pasti ya kita dari awal juga bisa dicicil. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa dari sekarang, dari mulai dari sekarang bisa ditabung, dicicil dan sebagainya gitu, supaya bisa mempertanggungjawabkan sampai akhir. Jadi kita berharap kita sama-sama bekerja sama lah. Kami juga mengusahakan yang terbaik, Bapak Ibu juga sebagai peserta juga mengusahakan yang terbaik gitu ya. Ya kita tahu sih kalau Bapak Ibu juga ada pekerjaan yang mungkin pekerjaannya sampai larut malam dan sebagainya. Tapi kan kita ada grup yang kita bisa berkoordinasi ya, berkomunikasi satu sama lain supaya kita meringankan, saling meringankan beban lah gitu. Jadi seperti itu sih. Nah, sekiranya nanti untuk kedepannya mungkin ada kesulitan dalam pelajaran, silakan bertanya secara langsung, secara pribadi juga saya bersedia. Kalau saya bisa menjawab, saya pasti akan usahakan menjawab. Dan yang pasti sih ya semangat untuk kita semua Bapak Ibu ya, ini hanya beberapa bulan aja ya. Yang pasti kan kita mau yang terbaik. Jadi sebenarnya tujuannya Indonesia Care buat 3 paket ini yaitu untuk meningkatkan pekerjaan Bapak Ibu ya. Mungkin karena kan sekarang pekerjaan itu standarnya jadi lebih tinggi ya, mungkin harus minimal SMA dan sebagainya. Jadi kita pengen supaya mungkin orang-orang yang kalau di luar sana kan pasti jauh lebih mahal gitu. Nah kita udah ada sediakan yang lebih murah. Jadi berharap Bapak Ibu juga bisa mengerjakan yang terbaik ya untuk masa depan Bapak Ibu juga sebenarnya gitu ya, untuk keluarga dan yang lainnya. Itu aja sih sebenarnya yang mau disampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, assalamualaikum kita semua. Yang saya hormati, yang saya hormati, yang merupakan Pak Dua, Pak Supri, yang saya hormati juga, yang dari biasanya didampingi Pak Tommy ya, Pak Tony ya, Pak Tommy ya, di perjalanan ini ya. Saya hormati pendamping. Terima kasih forum pokoknya tangguh bisa berkomunikasi dengan ya sahabat anak maupun Indonesia Care marketing. Dan selamat malam ibu bapak sekalian, mas-mas yang hadir di sini sebagai ya siswi belajar ya untuk melanjutkan belajarnya. Nah, dalam kesempatan ini ya mungkin saya tidak akan lebar karena ini yang kesekian kalinya, namun paket CBA ini emang kita perlu sekali, dan kebetulan saat ini ada kesempatan yang luar biasa. Dan mungkin kalau kita ikut belajar yang sebenarnya di sekolah itu kan pertama kita memerlukan waktu yang panjang, kedua ya mungkin dikenakan biaya yang luar biasa, ada biaya gedung segala ya Pak Kating ya. Kita udah punya gedung Ya, di sini kelebihannya begitu diadakan oleh Pak Kating yang luar biasa. Ya mungkin untuk kedepannya ibu bapak sekalian dimohon ikuti dengan seksama, ikuti ya pelajaran yang disampaikan atau diberikan pengajar yang ada di sini ya, biar nanti kita mendapatkan hasil dan kita bisa bawa hasilnya nanti mungkin ke keluarga, mungkin ijazahnya bisa digunakan untuk ikut kesetaraan dalam pekerjaan ya, tentunya suatu persyaratan pekerjaan. Dan mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gedungnya punya pemerintah dan kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mitra dari Kelurahan Indonesia Sosial ini berkaitan yang saya hormati dari Kementerian Municipal serta jajarannya, Pak Tadim, juga rekan-rekan sekalian, serta dari kejar paket A, B, dan C. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah bisa hadir dan kita adalah orang yang beruntung dari sebagian orang-orang yang masih menjalankan aktivitas atau yang sudah ada di rumah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang bisa memberikan barokah bagi kita, bagi keluarga kita, dan seterusnya ke depan. Ini salam serta salawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga anak muda akhir kita mendapatkan syafaatnya. Sebagai pembukaan, Pak Lurah tadi pengennya sih beliau hadir karena memang masih ada urusan yang memang betul-betul dipercayakan mungkin oleh senioritas. Berarti mungkin saya bukan berarti saya tahu itu, tapi enggak. Kebetulan di antara pegawai saya lah yang mau menghadapi pensiun. Jadi dapatnya senioritas. Jadi majulah saya. Kebetulan juga memang dalam hal pendidikan kejar paket C ini atau ABC ini bukan baru kali tahun-tahun ini atau di masa era Jokowi, bukan. Ya, ketika saya masuk Lira tahun 2014 pun itu kejar paket saya kebetulan di bidang organisasi tata laksana dan bagian sosial pendidikan. Bagian sosial pendidikan saya concern kepada pendidikan yang katanya pada waktu itu pemarganin Ustaz. Kalau nggak salah mungkin lulusan-lulusan yang atau yang sudah barangkali kemarin tidak tuntas dalam menyelesaikan SMA-nya atau barangkali di sini ada pendidikan SMA-nya pemarganin Ustaz, itu adalah beliau kepala dinas pendidikan yang concern sama dunia pendidikan, bahkan diancam sekolahnya itu jika ada anak keluar karena biaya maka sekolah itu akan ditutup. Dan itulah saya perjuangan saya di Lira, saya LSM Lira. Ketika itu saya masih di rumah sakit atau di puskesmas. Karena saya di puskesmas jam 1 aja sudah nganggur. Jadi akhirnya saya terjun ke masyarakat melalui LSM Lira. Dan saya berjuang di bidang pendidikan dan sosial. Saya mengantarkan mereka-mereka yang gak kuat dulu masih bayaran. Bahkan mereka yang setelah putus dari sekolahnya nggak sampai mendapatkan ijazah itu dimasukkan kejar paket. Kenapa? Karena hak Anda di dalam Undang-Undang Pasal 31 itu menyatakan bahwa Anda adalah berhak mendapatkan pembelajaran, betul nggak? Kalau ini adalah hak Anda, siapa yang wajib? Yang wajib siapa? Pemerintah ini yang wajib. Baik memberikan fasilitas seperti kayak begini, ini adalah kewajiban kita karena adalah hak. Tapi kalau kami yang hak, berarti Anda yang wajib. Di mana hak kami? Mendapatkan gaji. Kewajibannya Anda harus bayar pajak. Itulah gaji kami. Hak kami untuk mendapatkan gaji pemerintah. Dari mana? Dari pajak Anda. Dan kewajiban Anda kan membayar pajak, baik motor dan lain sebagainya. Nah itu. Nah ini sekarang menjadi pendidikan, Anda hak, dan kami kewajiban. Dan nggak ada yang kejar paket itu disepelekan, tidak ada. Zaman pemarganin Ustaz dulu itu kejar paket itu sangat luar biasa. Dan sampai sekarang tidak ada yang menyepelekan bahwa kejar paket nggak setara, setara. Ya, tidak ada yang namanya nanti ini SMA di dulu ini nggak bisa nih kejar paket tunggu dulu, nggak ada. Itu harus sama, sederajat kedudukannya. Ya, enggak yang dibilang ada 3 tahun dikejar dalam 1-2 bulan atau 6 bulan, enggak. Kenapa? Bro, yang kejar paket itu enggak mulai dari awal. Dia bisa aja kelas 2 enggak lulus, bisa SMP pun demikian. Kenapa? Karena ditanya, lu mau masuk paket B ada nggak SD-nya? Ada. Lu masuk paket kejar C ada nggak SMP-nya? Ada. Kalaupun Anda tidak lulus nih, pas SMP kejadian nggak mau meluluskan ke SMA, lalu kemudian kejar paket, itu nanti kan di dalam kejar paket Anda mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, ya kan? Paling tidak narasi Anda, interpretasi Anda sudah beda.
Itu loh yang diharapkan. Makanya saya bingung nih, bukannya bingung ya. Memang jelas guru adalah pengalaman yang paling berharga. Betul nggak? Pengalaman yang paling berharga. Di mana orang yang belum mendapatkan ijazah SMA pun mereka narasinya udah bisa setara dengan orang kuliah. Kan sayang kalau Anda tidak punya identitas, nggak punya mana jasanya jar paket. Tapi narasi Anda sudah sampai orang seperti kuliah. Tapi kalau tidak punya ijazah, hanya cuma ijazah B doang apa? SMP doang? Apa nanti diakui? Kan gengsi juga kita. Ya kan? Tapi kalau kita punya kejar paket A, C, punya, oh luar biasa. Ya kan, apalagi narasinya sudah jauh. Nah ini sayang. Perlu identitas Anda. Ya, jadi identitas tidak ada yang dibedakan, sama setara. Makanya dalam pemerintahan ya, untuk masalah persyaratan tidak mencantumkan SMK, tidak mencantumkan SMU, tidak mencantumkan kompetensi apa, tidak. Hanya mencantumkan SLTA sederajat. Betul nggak? Iya kan? Di pemerintahan SLTA sederajat. Terkecuali di luar daripada itu menggunakan kompetensi. Di luar itu seperti umpamanya jabatan-jabatan lain, itu kompetensinya ada. Basicnya mungkin dari kesehatan, S1-nya, atau dari umum, atau dari informasi gitu kan, itu ada kompetensinya. Jadi D3, dimulai D3 itu kesana tuh memberikan kompetensi. Tapi kalau sudah bisa persyaratan SLTA sederajat, Anda adalah bagian di dalamnya. Jadi nggak usah perlu khawatir bahwa Anda itu diakui atau tidak, atau hanya nggak ada itu. Sampingkan, Anda adalah orang yang paling beruntung sebenarnya. Difasilitasi dan kebetulan Anda. Mereka pun yang tahu sebenarnya ngejar pakai C. Kenapa? Karena sudah memang betul-betul diakui. Dan mereka yang tidak punya apa-apa identitasnya. Ya, ini ada identitas Anda semua. Maka itu seperti tadi Pak Dimas katakan, ayo jangan rajin. Ini buat masa depan kita. Nggak perlu kita bicara usia. Kalau bicara usia, maaf, teman saya tidak akan jadi lurah sekarang. Dia lurah di kampung. Bahkan kejar pakai C. Saya bilang, udah kejar pakai C. Siapa tahu nanti 5 ke depan ada. Ya benar. Begitu dia pulang kampung, ikut nyalon lurah, dapat kepala desa. Ijazah, pakai C. Asli pakai C. Jadi jangan sampai ada omongan atau dan lain sebagainya disampingkan, apalagi saya akan pembukaan mendengar dari Pak Tatim bahwa bila pakai tidak percaya maka kita bilang ini resmi. Ya, jadi tidak ada lagi kata tidak resmi atau alah hanya sebagai formalitas, nggak ada. Ya, jangan jadikan ini formalitas, bukan. Ini jadikan buat narasi Anda, buat daya pikir Anda, buat pemahaman Anda bahwa Anda adalah memiliki identitas setara dengan SMA. Ketika SMA, pengalamannya di lapangan, ilmu di lapangan lebih berharga. Tapi kalau kita tidak memiliki identitas, tetap ya dikesampingkan orang. Tapi jasa SMA itu berubah. Sebagai identitas kita yang paling penting. Syukur-syukur Anda bisa kuliah. Bagus kuliah, bisa. Bisa pangkatnya untuk mengejar pangkat C, untuk kuliah mana aja bisa. Ya, bapak-bapak sebagai di depan ini adalah mereka yang sudah kuliah juga. Bisa ditanyakan bahwa ini tidak paket C, hanya omongan atau formalitas semata-mata, tidak. Ada milik, bagus, ini juga bagus ya. Nah itu aja sebagai pembukaan, mantap dari kami sebagai orang pemerintahan ya. Saya bicara sebagai orang pemerintahan Pak, tapi ya mohon maaf ini tadinya ini sebagai pengalaman saya juga. Nah, jadi itu adalah yang saya sampaikan sebagai pembukaan dan motivasi anak-anak berada di dalam ini. Jadi jelas ya. Dan insya Allah kita akan buka ya. Sebab nanti dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan buka pengajaran paket A, B, dan C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru Ramadan. Mari kita baca doa menurut keyakinan dan percayaan masing-masing, dan doa ini saya itukan dengan beragama Muslim, namun semuanya bisa mengikuti.
Mudah-mudahan apa yang kita uber, apa yang kita cita-citakan, semoga terlaksana, dan juga apa yang kita cita-citakan semoga terlampaui. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram syai'ul Fatihah. Anda telah menyaksikan channel TV Puanta Tambora.